Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik Anda, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik Ananda yang soleh-soleha, sudah siap? Pelajaran kita pada kali ini adalah kita pelajaran fikih dengan tema rukun Islam, dan subtemanya adalah rukun Islam yang ketiga ya. Minggu lalu kita telah belajar rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Dan pada kali ini kita belajar rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Sudah siap? Baik Ananda, silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 7 ya. Membayar zakat. Baik Ananda, tujuan pelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah setelah menyimak video ini, diharapkan kepada Ananda dapat mengetahui apa itu zakat, mengetahui dalil zakat, dan mengetahui siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik Ananda, pengertian zakat di sini, pengertian zakat adalah berarti mengeluarkan sebagian harta yang dititipkan Allah kepada kita, mengeluarkan sebagian harta yang dititipkan Allah kepada kita, baik berupa harta benda, berupa makanan ya, atau berupa harta yang lainnya. Nah, zakat ini adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, karena di dalam harta kita itu adalah tersimpan juga hak atau bagian dari orang lain. Karena itu, agar harta kita itu tetap suci atau bersih dan berkah, maka kita harus selalu mengeluarkan zakatnya ya. Orang Islam yang mampu itu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian lanjut, zakat itu terbagi dua ya, yaitu zakat fitrah atau nafs, dan juga zakat mal atau zakat harta benda. Zakat fitrah itu kapan dikeluarkan? Dikeluarkan setahun sekali pada saat bulan suci Ramadan atau bulan puasa ya. Zakat fitrah itu berbentuk bahan makanan pokok, misalkan beras 2,7 kilo atau sesuai dengan ketentuan. Kemudian zakat fitrah itu disebut juga dengan nafs atau fitrah ya, yang gunanya artinya adalah untuk mensucikan jiwa kita. Nah, kemudian yang kedua, zakat mal atau zakat harta benda. Zakat harta benda atau zakat mal ini adalah gunanya untuk membersihkan harta kita. Syaratnya dikeluarkan apabila sudah cukup nasab dan haulnya. Nasab itu artinya ukurannya, kemudian haul itu adalah genap 1 tahun. Misalkan ini emas, maka ukurannya adalah 85 gram emas dan zakatnya 2,5%. Baik Anda, lalu apa dalilnya yang mewajibkan kita membayar zakat? Dalilnya antara lain adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat 2 atau surat Al-Baqarah pada ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Baik Ananda, inilah menjadi dasar dalil dari firman Allah tentang kewajiban kita membayar zakat.
Zakat ini kita bayarkan bisa melalui kita antar langsung kepada orang yang berhak menerima, maupun bisa kita bayarkan kepada panitia amil zakat yang ada di masjid atau di sekitar kita. Kemudian mereka yang menyalurkan. Baik Anda, siapa ya yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tidak cukup. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya, seperti orang berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Kemudian mu'alaf ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam karena dianggap lemah ya. Kemudian Gharib adalah orang-orang yang banyak memiliki hutang dan tidak sanggup membayarnya. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir, seperti para pelajar atau mahasiswa di perantauan ya, yang sedang menuntut ilmu mungkin di Jawa atau di luar negeri atau di tempat yang jauh, maka mereka termasuk Ibnu Sabil, orang yang terputus bekal perjalanannya. Baik Anda, lanjut ke amil zakat. Amil zakat ini adalah panitia pengelola atau penerima zakat tadi. Jadi termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir yang 8 adalah riqab. Riqab itu adalah budak atau hamba sahaya. Ini wajib mendapatkan zakat ya. Baik Anda, kesimpulan materi kita pada kali ini adalah yang pertama, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita, harta yang dititipkan Allah kepada kita. Kemudian zakat itu terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok dan gunanya adalah untuk mensucikan jiwa kita, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta benda dan tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita. Zakat fitrah dikeluarkan setahun sekali pada bulan puasa atau bulan Ramadan, dan zakat mal itu berdasarkan setahun sekali juga tapi berdasarkan nasab dan haulnya. Kemudian 8 orang mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharib, ibnu sabil, dan fisabilillah. Kemudian yang keempat adalah perintah zakat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Baik Anda, demikian pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mari kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.